Di sini saya akan menjelaskan 6 materi dalam ilmu ekonomi. Materi yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang kedua, jenis analisis ilmu ekonomi. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Yang keempat, pernyataan dalam teori ekonomi. Yang kelima, masalah-masalah dan sistem perekonomian. Dan yang keenam, prinsip dasar ekonomi. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat, membuat pilihan, menggunakan sumber-sumber yang terbatas dengan cara alternatif supaya dapat menghasilkan barang dan jasa sebagai pemenuh kebutuhan yang tidak pernah puas. Di dalam pengertian ini, ilmu ekonomi terbagi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi positif dan normatif. Ilmu ekonomi positif yaitu yang hanya membahas tentang deskripsi atau mengenai fakta situasi yang terjadi di dalam ilmu ekonomi itu saja. Sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah-masalah apa yang seharusnya terjadi. Dan melanjut kita ke materi yang kedua, yaitu analisis. Analisis ilmu ekonomi terbagi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif dan ekonomi terapan dan teori ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud di dalam perekonomian. Yang kedua yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi ini memberikan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud di dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Dan analisis yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini disebut juga ekonomi kebijakan. Dengan mengambil konsep dalam teori ekonomi, dicoba untuk menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang dikumpulkan dari teori ekonomi deskriptif. Mungkin sekian dari materi yang kedua, dan melanjut kita materi yang ketiga, metode analisis ilmu ekonomi. Yang pertama metodenya yaitu metode induktif. Mungkin metode induktif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau informasi yang ada di dalam realita kehidupan, mungkin yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Dan metode yang kedua yaitu metode deduktif. Metode deduktif ini yaitu metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum atau ketentuan atau prinsip umumnya yang sudah diuji dalam kebenarannya. Mungkin di dalam metode deduktif ini dia hukumnya atau prinsip-prinsipnya sudah diuji terlebih dahulu gitu. Mungkin yang benar-benar terjadilah udah diuji dalam hukumnya atau prinsipnya itu sudah ditentukan atau sudah diuji kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu metode matematika. Metode matematika ini maksudnya
memecahkan masalah-masalah dengan cara memecahkan soal-soal secara matematis. Yang perlu kita ketahui berarti secara metode matematika ini berarti tidak lari dari sistem kebiasaannya, itu terlebih dahulu dia mengenai pembahasan yang melalui dengan menggunakan dalil-dalil atau menggunakan rumus-rumus yang terlebih dahulunya untuk menentukan metode matematika ini. Dan yang keempat, metode statistika. Metode statistika yaitu memecahkan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, seperti analisis, pemeriksaan, ya kan, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka secara statistika. Itulah mungkin dari materi yang ketiga yang terdiri dari 4 metode. Dan melanjut kita materi yang keempat, yaitu pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan dalam teori ekonomi ini terbagi dua. Yang pertama yaitu pernyataan positif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang mengandung arti apa yang wujud atau yang telah terwujud atau akan yang terwujud. Itulah mungkin yang disebut dengan positif. Jadi pernyataan positif ini, kebenaran pernyataan positif dapat dilihat dari kehidupan yang wujud gitu. Apabila kita ingin melihat pernyataan positif, maka kita harus membandingkan kehidupan yang wujud dia, kenyataan yang terwujud. Apabila dia sama atau terwujud, berarti dia itu adalah pernyataan positif. Dan yang kedua yaitu pernyataan normatif. Pernyataan normatif ini ialah menyatakan yang mengandung arti apakah yang sebaiknya harus wujud. Jadi pernyataan normatif ini adalah suatu pandangan subjektif atau suatu volume judgment. Pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat mengenai keadaan yang akan terwujud, tetapi dia menyatakan tentang apa yang akan terwujud atau apa yang harus terwujudnya gitu. Dan materi yang kelima, masalah-masalah ilmu ekonomi. Masalah ilmu ekonomi ini terbagi, sebenarnya banyak masalah-masalahnya sih. Tetapi saya di sini hanya menjelaskan 3 masalah ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu jenis barang apa yang akan diproduksi. Dan yang kedua, bagaimana menghasilkan barang dan jasa tersebut. Dan yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa untuk siapa dan barang apa saja yang akan diproduksi atau barang yang akan dihasilkan gitu. Jadi cara memecahkan masalah itu, yang pertama tadi permasalahannya itu barang apa yang akan diproduksi. Jadi kita dalam memproduksi barang ini, kita harus menyesuaikan kondisi. Apakah barang yang kita buat ini merupakan kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan itu merupakan suatu yang harus dilaksanakan, tetapi kalau keinginan itu hanya terjadi kepada orang-orang yang sudah memenuhi kebutuhannya gitu.
Baru yang kedua, masalah yang kedua bagaimana menghasilkan barang dan jasa tersebut. Jadi cara memecahkan masalah itu, bagaimana menghasilkan barang dan jasa, kita harus bekerja sama dengan orang ketiga atau orang. Kita tidak bisa hanya bekerja sendiri saja untuk memproduksi barang tersebut. Kita harus bekerja sama dengan orang lain supaya bagaimana barang kita itu berjalan dengan lancar. Dan kita juga harus menentukan harganya. Apakah harga yang kita tentukan itu sesuai dengan kebutuhan manusia? Kalau mungkin barang yang kita produksi itu dengan harga yang berharga lebih tinggi, mungkin barang kita itu kurang berlaku. Baru masalah yang ketiga, yaitu bagi untuk siapa dan jasa apa yang akan dihasilkan. Berarti untuk siapa barang yang kita produksi kan gitu. Berarti tentu saja barang yang kita produksi itu kepada orang-orang. Tidak lepas dari permasalahan yang pertama tadi. Kita kalau memproduksi barang ini, kita harus menentukan apakah barang yang kita produksi itu merupakan kebutuhan dan keinginan. Jika kalau keinginan saja, kalau barang yang kita produksi merupakan keinginan, itu mungkin jarang berlaku dia. Tapi bagi orang-orang yang sudah mencukupi, mungkin dia akan melaksanakan atau membeli barang-barang yang produksi. Terlebih sebagai kita sebagai produksi, kita harus mengutamakan memproduksi kebutuhan. Mungkin sekian dari materi yang kelima, dan melangkah kita materi yang keenam, yaitu prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi ini terbagi 6. Mungkin masih banyak sebenarnya dalam prinsip-prinsip ekonomi ini. Tapi di sini saya akan menjelaskan 6 saja prinsipnya. Yang pertama yaitu prinsipnya membeli barang yang berkualitas. Kita ini harus membeli barang yang berkualitas supaya orang yang menggunakan barang itu tidak kecewa terhadap barang yang dibelikan kepada kita. Contoh saja, kalau barang yang saya pakai ini tidak berkualitas atau mudah sobek, maka pasti barang yang kita produksi akan berkurang, atau orang yang konsumennya sudah berkurang gitu. Orang yang pembelinya akan berkurang apabila barang kita ini tidak berkualitas. Maka prinsipnya kita harus menentukan barang-barang yang berkualitas. Dan yang kedua, prinsip yang kedua yaitu membeli barang dengan harga terjangkau atau murah. Jadi kita di sini sebagai produksi, kita harus menentukan atau membeli barang-barang masukan untuk kita produksi dengan harga yang murah supaya kita dapat menjualnya dengan harga yang murah juga. Tetapi jangan yang murah tetapi kualitas yang tidak original. Jadi dengan harga yang murah dengan kualitas yang mantap. Dan yang ketiga yaitu membuat daftar barang yang dibutuhkan. Jadi kalau kita sebagai produksi, kita harus membuat daftar mungkin barang-barang yang dibutuhkan sekali. Contohnya